Oke, untuk hari ini kita akan membuat dan sedikit membahas materi tentang kurva Levy-Jennings atau itu adalah aturan Westgard ya, di mana keduanya itu memiliki hubungan yang sangat erat untuk pengendalian mutu internal laboratorium klinik. Nah, secara sederhana, kurva Levy-Jennings itu merupakan alat visual untuk memplot data kontrol kualitas, sedangkan aturan Westgard adalah kriteria statistik yang digunakan untuk menginterpretasikan pola pada kurva tersebut, kurva Levy-Jennings tadi, dan menentukan apakah hasil pemeriksaan itu valid atau tidak. Nah, biasanya eh, kontrol harian yang namanya juga kontrol harian, maka pemeriksaan kontrol ini dilakukan setiap hari di laboratorium klinik. Biasanya untuk laboratorium klinik dengan hematologi. Jadi nanti setiap bulan itu akan dilakukan evaluasi hasil kontrol. Dan secara umum untuk pemeriksaan kimia klinik dan hematologi itu biasanya sebelum suatu pemeriksaan dilakukan, layak atau tidaknya itu dilakukan pemeriksaan kontrol terlebih dahulu nanti. Apakah itu masih masuk dalam 1 SD, 2 SD, atau bahkan lebih dari 2 SD sampai 4 SD. Nah, kurva Levy-Jennings ini berfungsi menampilkan hasil pengukuran bahan kontrol kualitas dari hari ke hari. Kalau kontrolnya masuk, berarti pemeriksaan yang bersangkutan itu bisa dilakukan pada hari tersebut. Nah, komponen dari grafik Levy-Jennings ini memiliki garis rata-rata, yaitu mean. Kemudian standar deviasi atau garis yang menunjukkan batas simpangan baku. Nah, ini biasanya itu tadi disebutkan dengan batas 1 SD, 2 SD, dan 3 SD. Jadi tujuannya adalah memberikan indikasi visual secara cepat tentang stabilitas proses analitik yang akan berlangsung dan membantu mengidentifikasi tren atau pergeseran dalam hasil tes yang dilakukan. Nah, Westgard ini memiliki beberapa aturan. Nah, fungsi aturan dari Westgard ini adalah satu set aturan multikultur yang diterapkan pada data yang diplot pada kurva Levy-Jennings. Seperti ini. Ini data yang sudah jadi. Nanti kita akan membuat grafik ini. Nah, tujuan dari melihat kontrol dari aturan Westgard yang dilihat dari ini apa kurva Levy-Jennings harian. Jadi satu hari nanti itu apakah masuk standar deviasinya atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi ini akan menganalisis hasil laboratorium untuk membuat keputusan yang objektif tentang apakah hasil dari pasien itu dapat dilaporkan atau diterima atau harus ditolak dan dilakukan perbaikan dengan cara evaluasi ulang. Biasanya satu kali masuk kontrol, masuk dalam ini tadi aturan 1 SD, 2 SD-nya itu pasti bisa berjalan. Kalau tidak lebih dari 2 SD dalam satu kali percobaan itu biasanya bisa diulang sebanyak 2 kali. Kalau tidak masuk secara terus-menerus lebih dari 2 kali percobaan memasukkan bahan kontrol, maka
alat tersebut tidak layak dioperasikan pada hari itu dan harus dilakukan perbaikan dan dilakukan evaluasi ulang. Nah, biasanya untuk aturan Westguard sendiri itu ada aturan 1 kurang 3S, di mana ini merupakan nanti satu titik data berada di luar batas kurang lebih 3 SD. Nah, ini biasanya menunjukkan kesalahan acak yang signifikan atau masalah serius pada alat. Nah, jika melebihi dari 1 3S ini, maka alat yang digunakan itu harus dikalibrasi ulang. Nah, kemudian ada aturan 22S. Nah, ini di mana dua titik data berturut-turut berada di luar batas dari 2 SD. Jadi nanti titiknya itu di luar 2 SD berturut-turut. Nah, pada sisi yang sama dari rata-ratanya sini. Jadi ini menunjukkan adanya kesalahan sistematis. Kemudian ada R4 R4S. Nah, di sini merupakan selisih antara dua nilai kontrol berturut-turut mm, lebih dari 4 SD. Nah, ini menunjukkan adanya kesalahan acak. Kemudian ada 41S. Nah, ini merupakan 4 titik data berturut-turut berada di luar batas 1 SD pada sisi yang sama rata dari rata-rata. Nah, ini menunjukkan kesalahan sistematis yang sangat halus. Jadi bisa kita simpulkan bahwa baik itu kurva Levy-Jennings maupun aturan Westgard, di mana kurva Levy-Jennings itu merupakan pondasi visual, sedangkan aturan Westgard itu adalah sistem alarm statistik eh, yang bekerja di atas pondasi tersebut. Pondasinya tadi adalah kurva Levy-Jennings. Nah, tanpa kurva Levy-Jennings, aturan Westgard tidak memiliki data visual yang akan dianalisis. Dan tanpa aturan Westgard, kurva Levy-Jennings hanya memberikan indikasi visual yang secara umum, yang memungkinkan kurva kurang spesifik dalam mengidentifikasi jenis kesalahan yang terjadi. Jadi, keduanya ini sangat berkaitan erat untuk memastikan keakuratan dan ketelitian hasil dari pemeriksaan di laboratorium klinik. Nah, kita langsung masuk. Di sini kita sudah ada data bahan kontrol. Ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan September. Di sini kita akan menganalisis K1 ini kontrol 1, ini biasanya kontrol normal. K2 itu kontrol abnormal atau tinggi. Jadi di sini kita hanya akan menganalisis tentang kurva normalnya. Jadi hasilnya nanti itu seperti ini. Nanti dari data kontrol yang akan kita lakukan, itu kita akan melihat nilai standar deviasi dari data kontrol harian. Kemudian kita akan melihat nilai TV, kemudian ada SD pabrik, kemudian ada nilai rata-rata, dan dari sini nanti kita akan dapat nilai standar deviasi untuk bulan Januari ini. Nah, nilai TV ini biasanya kita dapatkan, ini TV kepanjangan dari true value, itu didapatkan dari insert key.
dari reagen yang akan kita lakukan pemeriksaan. Misalnya di dalam dalam kit pemeriksaan glukosa darah itu ada selembaran. Nah, di situ udah lengkap TP dari pabrik, kemudian standar deviasi dari pabrik tentang reagen itu. Karena dalam memproduksi suatu reagen kimia klinik, karena kebanyakan kurva ini dilakukan untuk memantau kontrol harian dari pemeriksaan klinik. Jadi di situ sudah ada SD pabrik. Jadi saat reagen itu dibuat dan diproduksi secara untuk produksi massal, pabrik itu telah menghitung berapa standar deviasi dari reagen itu. Jadi di situ sudah dicantumkan true value dan juga nilai SD dari pabrik tersebut. Nah, itulah yang akan kita gunakan sebagai dasar dari menentukan dari standar deviasi di bulan Januari nanti. Nah, kemudian kalau sudah di bulan Februari, kita untuk menghitung SD-nya itu tidak lagi menjadikan SD pabrik sebagai nilai yang akan kita hitung juga, tetapi menggunakan SD dari Januari. Kalau di bulan Maret, berarti kita menggunakan SD dari bulan Februari. Jadi saling keterkaitan, ya. Tapi jika reagennya habis di bulan Maret, berarti kan di akhir bulan April, di akhir bulan Maret, berarti untuk bulan April kita pas buka yang baru, berarti kita menggunakan SD pabrik lagi. Seperti itu untuk bulan April. Berarti Mei kita menggunakan SD bulan April. Seperti itu. Kemudian nanti kita juga bisa melihat bias, bias data ini. Seberapa besar. Jadi bias ini nanti bisa kita hitung dengan melihat selisih antara nilai true value dengan standar deviasi ini. Apakah jauh atau tidak? Kalau tidak melebihi dari dua, itu berarti masih bagus. Nah, di sini kita menggunakan, coba kita masukkan yang untuk bulan September ya. Jadi yang pertama kita akan mengukur nilai SD-nya. Nah, di sini kita masukkan untuk nilai TP-nya itu bisa dari, nih, kita samakan saja. Ya, ya. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai rata. Jadi rata-rata ini kita akan hitung dengan menggunakan rumus ya. Sama dengan kemudian kita masukkan PD untuk nilai rata-rata. Kemudian buka kurung. Kita klik di sini dari data pertama sampai dengan data nomor 33. Kemudian kurung.
Nah, di sini udah dapat nilai rata-rata untuk hasil pemeriksaan selama 31 hari ini. Jadi kita menggunakan 2 desimal, berarti dari pembulatan ya. Nah, setelah ini kita akan menghitung nilai dari standar deviasi sini. Untuk data yang pertama, ini kita sama dengan buka kurung, kemudian klik sini, kemudian kita kurang, kemudian kita klik dolar. Nah, karena data yang akan kita cari ini berada di dalam kolom B, maka akan kita ketikkan B, sorry, B, kemudian kita ketik lagi dolar. Nah, kemudian kita lihat di sini nilai TV-nya. TP-nya ini berada di nih C34. Berarti di sini kita masukkan dolar karena TV-nya itu berada di kolom C, maka di sini kita ketikkan C, kemudian dolar, kemudian 34, kemudian tutup kurung, kemudian kita garis miring, kemudian kita dolar lagi, kemudian kita masukkan SD pabriknya tadi itu berada di kolom yang mana? SD pabrik. Nah, ini SD pabriknya kita masukkan berarti, sorry Mbak, itu di kolom C, kita dolar lagi, berarti C35. C35 ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah dapat untuk nilai standar deviasi dari data KISE yang pertama. Jadi, ini akan kita ulang sampai ke bawah ya. Jadi, sama ya. Kita ketik ini sama dengan kemudian ini, kemudian kita kurangkan, kemudian kita ketik dolar, kemudian untuk TP-nya itu di mana? TP-nya berarti C34, C34, dolar, kemudian kurung, kemudian garis miring, kemudian dolar lagi.
Kemudian SD pabriknya ini C35 berarti C, kemudian dolar, kemudian 35, kemudian kita enter. Jadi ini sebenarnya bisa kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, kemudian tadi eh rata, ini kita mencarinya dengan sama ini SA sama dengan average, kemudian buka kurung, kemudian ah klik ini, kemudian tutup kurung. Enter. Nah, sudah dapat untuk nilai ratanya di sini udah dengan dua angka di belakang koma. Nah, di sini kan kita udah mendapatkan seluruh nilai standar deviasi harian dari semua data quality control. Nah, selanjutnya kita akan membuat kurva Levy-Jennings-nya. Nah, di sini yang pertama kita akan mengklik insert, kemudian kita pilih grafik kurva garis ya. Nanti kemudian akan muncul kotak dialog kosong. Nah, itu nanti kita akan klik kanan. Klik kanan, kemudian kita pilih select data, kemudian akan muncul di sini kotak dialog lagi, kita klik add. Kita klik add, kemudian pada series name kita klik data control, kemudian untuk series values kita klik tadi data dari sini kita blok dari data nomor 1 sampai dengan data nomor 32. Kedua, kemudian kita klik OK. Nah, di situ akan sudah keluar tuh untuk nilai data dari grafiknya. Nah, data yang grafik tadi yang sudah keluar itu kita klik kanan lagi. Kemudian kita pilih format axis. Kenapa? Karena di sini kita akan mengubah data vertikalnya menjadi nilai 1, 2, 3 SD tadi. Jadi akan kita ubah ya. Kan dari awalnya itu nilai minimumnya itu -1,4, maksimumnya itu 0,6, kemudian mayornya 0,5, 0,2, kemudian minornya 0,4. Kemudian kita rubah nanti menjadi maksimumnya -1, kemudian sorry, minimumnya -0,1, maksimumnya itu 3,0, kemudian mayornya 1,0, kemudian minornya 0,1 itu.
Jadi nanti tampilan grafiknya itu akan seperti ini. Oke, dari data yang tadi itu langsung saja di sini ya. Kita langsung buat di sini saja. Kita klik insert, kemudian pada pilih kolom chart itu kita pilih yang line grafik garis, kemudian kita pilih yang ini ya. Kemudian ini kan dalam bentuk blank ya, masih kosong. Kita klik kanan, kemudian kita pilih select data. Nah, di sini kita add. Nah, tadi itu kita ketikkan data kontrol. Kemudian untuk value seriesnya di sini kita blok dari data yang pertama sampai dengan tutup. Data yang nomor 33. Kemudian kita klik OK. Dan oke. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi sama kan seperti ini. Nah, kemudian kita rubah di sini untuk yang vertikalnya. Sini karena menyesuaikan ya untuk pembuatan kurva Levy-Jennings kita itu yang dengan aturan Westgate tadi. Kurang lebih 1 SD, 2 SD, kemudian 3 SD. Sini langsung kita klik kanan, kemudian format eksis. Nah, di sini sudah ada nilai maksimum, minimum, mayor, dan juga minor. Ini adalah yang ini ya memang aturan yang dari sini sehingga kurva ini bentukannya seperti ini. Jadi ini yang kita ubah. Jadi untuk nilai minimumnya kita masukkan -1, kemudian maksimumnya kan terjadi perubahan kan nilai 3, kemudian untuk mayornya kita masukkan 1, kemudian minornya kita masukkan 0,1. Oke. Sorry, untuk nilai minimumnya itu adalah -3. Jadi nilai minimumnya itu pakainya -3, kemudian maksimumnya adalah 3, kemudian mayornya itu 1 dan minornya 0,1. Jadi, nah ini sudah selesai ya. Jadi sudah terlihat di sini. Kenapa berbeda dengan ini tadi? Karena ini untuk bulan yang lain. Ini kalau tidak salah bulan Januari dan ini tadi adalah bulan September seperti itu. Nah, sekian untuk pembuatan kurva Levy-Jennings hari ini. Nanti dari kurva Levy-Jennings kita bisa melihat aturan dari Westgard. Apakah aturan yang di -1 ini melanggar atau tidak aturan-aturan dari Westgard yang sini apakah melanggar atau tidak. Jadi nanti kelihatan di situ untuk setiap kurva hariannya ini.